Waalaikumsalam Bu Nini, selamat siang Bu Nini. Terima kasih ada Bu Mayang sudah meluangkan waktunya di siang hari ini. Apa kabarnya Bu Mayang hari ini? Alhamdulillah Bu Nini, saya sehat dan semangat untuk segera memulai diskusi dengan Bu Nini. Iya, ini luar biasa sekali Bu Mayang, alhamdulillah ya. Bu Mayang, sesuai dengan apa yang kita bicarakan kemarin, bahwasanya hari ini kita akan melakukan praobservasi dulu untuk supervisi akademik Bu Mayang besok pembelajaran food and beverage yang Bu Mayang ya. Yeah. Ini kita melakukan obrolan santai saja Bu Mayang. Untuk obrolan santai ini apa yang Bu Mayang harapkan? Apa tujuan dari pembicaraan kita hari ini? Jadi yang menjadi harapan saya dari pembicaraan kita hari ini, untuk saya pribadi saya bisa mengembangkan kompetensi saya sebagai guru supaya nanti kegiatan belajar mengajar saya di kelas juga lebih bermakna terhadap saya dan juga terhadap anak-anak didik saya gitu Bu Nini. Tujuan Bu Mayang untuk mengasah kompetensi Bu Mayang ya. Ini boleh diceritakan lebih lanjut tentang tujuan pembelajaran nih Bu Mayang untuk pelajaran besok? Okay. Untuk besok saya materinya itu tentang peralatan dan perlengkapan restoran. Jadi ya tujuan dari pembelajaran besok itu supaya siswa-siswa saya lebih mengetahui, memahami dan mampu mendeskripsikan seluruh peralatan yang kita gunakan untuk kebutuhan operasional yang ada di dalam restoran. Iya. Nah, tujuan pembelajaran Bu Mayang sudah komplit ya, sudah ada ABCD-nya. Nah, untuk model atau strategi pembelajaran Bu Mayang bagaimana? Apakah sudah disiapkan atau belum? Oh sudah, untuk model atau strateginya saya pakai PJBL dulu nih, Project Based Learning. Karena kebetulan besok saya kan juga langsung praktek ya, jadi saya kira cocok lah untuk pakai PJBL. Oke, berarti Bu Mayang pakai metode PJBL. Untuk strategi atau metodenya bagaimana? Metodenya mungkin di sini saya pakai role play. Ya bagus sekali Bu Mayang. Seperti kita ketahui role play itu mengasah kemampuan siswa, di mana siswa praktik langsung mengetahui bagaimana peralatan atau perlengkapan di food and beverage ini Bu Mayang ya. Iya, ini luar biasa sekali Bu Mayang ya. Nah, sehubungan dengan hal itu Bu Mayang, untuk pembelajaran kita besok, apa saja yang telah Bu Mayang persiapkan? Jadi untuk kegiatan saya besok, khususnya untuk kegiatan PBM saya Bu Nini ya, saya telah menyiapkan beberapa perangkat ajar, diantaranya seperti modul, RPP, terus beberapa pertanyaan untuk pretest dan posttest, beberapa peralatan praktek, dan yang enggak ketinggalan juga materi buat kerja kelompok anak-anak saya nanti Bu Nini. Dan itu semua juga sudah disesuaikan dengan rencana pembelajaran yang telah disusun di awal semester. Iya, ini lengkap ya Bu Mayang ya, sudah include semuanya, sudah ada EPP, modul ajar, sudah ada media ajarnya. Ini sangat luar biasa ini untuk menunjang pembelajaran Bu Mayang besok. Nah Bu Mayang, untuk strategi atau model pembelajaran apa yang dipakai untuk besok Bu Mayang? Buat besok kebetulan saya pakai PJBL Bu Nini, Project Based Learning, karena sesuai dengan targetnya saya besok. Harapannya besok anak-anak saya bisa mengetahui, mengklasifikasikan, lebih memahami semua peralatan yang kita gunakan di area restoran Bu Nini. Lalu untuk metodenya kita pakai role play. Jadi di sini nanti anak saya akan secara bergantian menentukan peralatan-peralatan yang dibutuhkan dengan didasarkan pada beberapa event atau beberapa keadaan yang ada di restoran. Iya, ini pembelajaran PJBL dengan role play perpaduannya berdua ini sangat membantu siswa, apalagi khusus siswa SMK ya Bu Mayang. Ini boleh diceritakan sedikit PJBL dan role play untuk pembelajaran Bu Mayang besok? Oke. Buat PJBL-nya besok Bu Nini, proyeknya di sini besok anak-anak saya akan saya beri proyek untuk mengetahui segala jenis kebutuhan peralatan yang kita butuhkan untuk kebutuhan operasional restoran, dan itu mereka harus mampu mengklasifikasikannya berdasarkan yang tadi saya bicarakan, momen-momen yang ada di dalam hotel.
Untuk role playnya juga saya juga sudah menyiapkan beberapa skenario. Contohnya kalau pada saat breakfast apa saja kebutuhan yang harus ada di restoran, atau kalau posisinya lagi di function room atau lagi ada event di function room, apalagi peralatan yang kita butuhkan, atau malah nanti jika seandainya room service, nah apalagi peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan keadaan-keadaan seperti itu, Bu Nini. Iya, ini dari yang Bu Mayang ceritakan, ini sangat bermanfaat sekali untuk nanti siswa Bu Mayang untuk pembelajaran besok dan kehidupan sehari-harinya. Apalagi kita SMK ini kan nanti siswa itu untuk bekerja ya Bu Mayang ya. Iya, Bu Nini. Iya. Ini untuk penilaian atau asesmen, teknik penilaian atau asesmen Bu Mayang sudah gimana nih? Oke, untuk rencana asesmen saya besok ada asesmen formatif, itu saya dapatkan dari observasi langsung. Jadi selama saya berada di kelas, selama saya berinteraksi dengan anak-anak saya akan melakukan observasi langsung terkait pada beberapa poin, contohnya seperti sikap, seperti kemampuan untuk berinteraksi, sikapnya antar guru, antar temannya gimana besok. Lalu tentang rubrik penilaiannya yang ingin saya lihat di sini tentang komunikasi, ketepatan, kedisiplinan, dan yang lain-lainnya mungkin Bu Nini. Iya. Yang disesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini. Iya, baik Bu Mayang. Berarti udah lengkap ya penilaian Bu Mayang, adanya asesmen formatif, adanya Bu Mayang sudah membuat rubrik penilaian. Ini bisa diceritakan sedikit Bu Mayang tentang rubrik penilaiannya, bagaimana Bu Mayang melakukan penilaian besok tentang dalam rubrik penilaian ini. Oke, untuk rubrik penilaian beberapa kriteria yang ingin saya cek atau nilai besoknya Bu Nini. Yang pertama aspek komunikasi dulu. Karena ketika kita harus mempersiapkan seorang hotelier atau orang yang akan bekerja di hotel, komunikasi merupakan salah satu poin penting yang harus kita berikan kepada kita, karena nanti mereka akan berhadapan dengan berbagai jenis orang, berbagai tipe orang. Jadi kalau komunikasinya udah bagus, kita bikin dari sekarang, mudah-mudahan nanti di dunia kerja sebenarnya mereka juga lebih nyaman, dan orang-orang yang berada di sekitar anak-anak kita juga lebih nyaman. Lalu setelah komunikasi, yang ingin saya nilai adalah tentang ketepatan penyebutan nama alat yang akan disampaikan oleh anak-anak. Karena kalau di hotel kita pasti pakai bahasa Inggris ya Bu Nini ya. Iya. Jadi nggak ada, saya harapannya besok tidak ada lagi anak-anak yang bahasa Inggrisnya itu terpleset. Jadi benar-benar bahasa Inggris yang enak didengar, sudah pro, dan ketika orang mendengar anak kita berbahasa Inggris, orang-orang juga akan kagum, orang-orang juga akan mikirnya kalau anak kita memang benar-benar paham sama apa yang mereka sebutkan. Selain itu, ketepatan dalam mengklasifikasikan alat sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tadi saya udah cerita kalau saya akan membuat beberapa skenario didasarkan pada beberapa kegiatan kejadian real yang ada di hotel. Jadi kemampuan analisa anak-anak saya besok akan saya uji sesuai dengan skenario. Contohnya seperti tadi, kalau mereka mau prepare buat breakfast, alat-alat apa saja yang harus ada gitu. Kalau untuk lagi ada meeting, alat-alat apa saja yang harus mereka punya. Lalu selain itu ketepatan penggunaan alat ini gitu. Karena kalau orang masuk ke restoran itu alatnya akan terlihat sama, akan terlihat mirip. Jadi ketelitian benar-benar dibutuhkan. Jangan sampai nanti alat yang seharusnya digunakan untuk penyajian makan malam malah digunakan untuk breakfast gitu, atau sebaliknya lah gitu. Itu kira-kira Bu Nini. Ya, berarti di dalam rubrik penilaian yang Ibu Mayang buat itu ada 4 aspek Ibu Mayang. Ada komunikasi, ketepatan penyebutan nama alat. Yang di sini Ibu Mayang maunya siswa kita ini menggunakan bahasa Inggris Ibu Mayang. Iya. Selanjutnya ketepatan klasifikasi alat yang akan digunakan, terus ketepatan penggunaan alat. Ya, berarti ada 4 ya Bu Mayang ya. Nah, ini terima kasih nih penjelasan Bu Mayang, ini sangat lengkap. Sudah ada LPP, sudah ada persiapan LPP, modulnya sudah PJBL dan role play, asesmennya juga lengkap, ada rubrik penilaiannya.
Nah, ini untuk besok nih Bu Mayang. Kan kita akan melakukan supervisi akademik untuk besok. Menurut Bu Mayang ini ya, untuk supervisi akademik kita besok pada pembelajaran Bu Mayang, menurut Bu Mayang nih, apa yang menjadi fokus saya, apa yang akan saya amati dari pembelajaran Bu Mayang besok? Jadi harapan saya besok dengan kehadiran Bu Nini di kelas saya ya, jadi Bu Nini bisa lebih memperhatikan gimana sih cara saya berinteraksi dengan siswa saya selama pembelajaran, apakah sudah bagus atau ada yang harus dikurangi atau sudah ada yang ditambahkan gitu Bu Nini kira-kira. Iya, baik Bu Mayang. Berarti kan interaksi dengan siswa itu adalah hal yang krusial dengan KBM yang Bu Mayang ya, kegiatan belajar mengajar. Ya baik Bu Mayang, ini kita terakhir nih Bu Mayang ya. Ada hal yang ingin Bu Mayang sampaikan atau tanyakan dari pertemuan kita hari ini? Saya rasa sudah cukup jelas ya Bu Nini ya. Arahan dari Bu Nini juga bisa saya pahami dengan baik gitu. Iya. Baik Bu Mayang, berarti kita cukupkan sampai di sini. Saya doakan semoga pembelajaran supervisi akademik Bu Mayang besok itu berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Bu Mayang sudah meluangkan waktunya untuk kita melakukan pra-observasi hari ini. Saya doakan semoga pembelajaran atau supervisi akademik pada pembelajaran Bu Mayang besok berjalan dengan baik dan lancar. Saya yakin Bu Mayang bisa menyelesaikan supervisi akademik kita besok dengan baik dan lancar. Ya, terima kasih buat semangatnya Bu Nini. Iya, terima kasih Bu Mayang. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Sampai ketemu besok Ibu Mayang ya. Iya Bu Nini. Let's check your performance. Cek jari, rapikan semua bajunya. Jangan dibiasakan dulu. Kancing bagian atas sama saputra dirapikan. Kancing bagian atas sama saputra. Saya di Selamat Hidayat. Yes, Absol Rahmat Hidayat. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi baru tentang peralatan dan perlengkapan restoran. Oke, jadi ini adalah praktek materi yang kedua yang harus kita pahami sebagai bekal ketika kita akan menjadi food buyer atau food waitress. Operasional restoran yang akan kita bahas di sini adalah segala sesuatu, segala perlengkapan, segala peralatan yang kita butuhkan, yang diperlukan oleh seorang waiter atau waitress supaya kegiatan operasional atau kegiatan layanan yang ada di restoran bisa berjalan dengan lancar. Oke, lalu tujuannya adalah, kenapa sih kita harus membicarakan materi ini? Tujuannya supaya kamu semua benar-benar bisa memahami, mengetahui, mampu mengklasifikasikan segala jenis, segala sesuatu kebutuhan peralatan perlengkapan yang akan nanti kalian gunakan pada saat melakukan layanan restoran. Jadi kalau selama ini kalian cuma tahunya ada piring, ada sanduk, ada garpu, ketika kita masuk ke dalam sebuah restoran, piring, sanduk, dan garpu itu adalah sesuatu yang banyak lagi ragamnya. Piring ada sekian jenis, sanduk ada sekian jenis, garpu ada sekian jenis, dan tidak hanya itu, ada peralatan-peralatan lain yang akan menunjang, yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan. Contohnya seperti coffee heater, atau basket, atau peralatan-peralatan servis yang lain, saving dish dan lain-lainnya. Jadi goalsnya kita semua mampu atau tahu semua barang-barang itu, dan terkhususnya kita memahami seluruh peralatan itu dalam bahasa Inggris. Karena nanti ketika kita sudah masuk ke dapur, kalau nggak ada lagi yang namanya piring, tapi yang ada hanya plate, nggak ada sendok, yang ada hanya spoon.
diri kita, telinga kita, mulut kita untuk mengucapkan, untuk mendengarkan istilah-istilah yang nanti seharusnya akan familiar dengan kalian. Oke. Untuk asesmennya, penilaiannya, ada beberapa penilaian yang akan saya lakukan pada materi ini, dan itu juga penilaian atau asesmen yang sudah sering kita lakukan, terdiri dari tugas mandiri, diskusi kelompok, lalu tugas praktek, dan nanti juga ada proyek yang akan kita lakukan. Dalam bentuk diskusi kelompok, fokus group discussion, saya ingin kalian mencoba mencari segala sesuatu atau segala jenis peralatan yang dibutuhkan pada operasional operasional restoran. Silakan duduk berkelompok sekarang. Jadi di sini saya sudah mengklasifikasikan beberapa kelompok peralatan berdasarkan material terbentuknya. Oke. Lalu kelompok kedua, mana kelompok dua? Kelompok dua, kalian cari seluruh peralatan perlengkapan yang kategori linear. Linear materialnya apa? Kain. Oh, kelompok tiga? Kelompok tiga materialnya glassware. Glassware itu apa? Kaca. Jadi kita akan melakukan diskusi kelompok selama 30 menit. Jadi nanti kita selesainya di 14.30. Deskripsinya harus jelas ya. Contohnya tadi kaplaknya ukurannya berapa, materialnya apa. Ini kan banyak jenisnya, tapi yang paling cocok buat kaplak meja yang materialnya dari apa gitu. Tolong yang dengan ejaan bahasa Inggrisnya benar-benar dicek lagi, jangan sampai salah. Karena apa yang kita dengar itu tidak sama dengan apa gimana cara masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dibacakan hasil diskusi dari debat kelas. Kita mulai dari kelompok 5. Are you ready? Oke, stay kelompok 5. Let's go to the front of class. Semuanya. Kelompok 3 ada siapa aja? Kakak terus Chelsea Olia Rasha. Lima kan? Yes, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan dimulai dari tools kelas yang pertama yaitu kelas anggur yang memiliki deskripsi, yaitu digunakan untuk menyajikan jenis minuman anggur. Spesifikasi yang pertama, tangkainya yang panjang untuk menghindari suhu panas atau dingin. Untuk gelas anggur merah itu lebih memiliki ukurannya lebih besar dan lebar. Tujuannya agar memudahkan interaksi udara. Kalau untuk gelas anggur putih itu memiliki spesifikasi yang ukurannya lebih kecil dan tujuannya untuk menjaga suhu. Dan untuk kapasitas dari gelas anggur memiliki 150
digunakan untuk minuman bergelembung. Untuk spesifikasinya, yang pertama itu ramping yang bertujuan untuk mempertahankan gelembung dan aroma minuman. Kapasitasnya yaitu sekitar 150 hingga 180 ml. Ketiga, ada gelas martini. Deskripsinya, gelas ini berbentuk V. Ini ideal untuk menyajikan martini dan koktail lainnya. Spesifikasi dari gelas ini adalah berbentuk mangkuk V dengan akar panjang agar minuman tetap dingin. Dan kapasitas dari gelas ini kira-kira 120 sampai 240 ml. 4. Gelas highball. Deskripsinya digunakan untuk minuman berkarbonasi atau koktail yang dicampur dengan soda. Spesifikasi dari gelas ini yaitu berbentuk tinggi dan silinder, digunakan untuk minuman gin dan tonic. Kapasitasnya ialah 240 sampai 350 ml. Gelas gede dengan mangkuk lebar yang ideal untuk berinteraksi, mangkuk lebar dan mulut sempit untuk mempertahankan aroma dengan kapasitas 120 sampai 240 ml. Duduk dan emas. Deskripsi gelas khusus untuk bir khususnya dirancang untuk menjaga aroma dan rasa bir. Spesifikasi tinggi dan tinggi ke bawah dengan kapasitas 330 ml sampai 500 ml. Kesimpulannya, setiap gelas ber memiliki desain yang disesuaikan untuk jenis minuman tertentu dengan pertimbangan aspek aroma, suhu dan desain. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Ella. Saya Nina Menadi dari kelompok 5 akan menanyakan pada kelompok 3. Di dalam peralatan restoran, terutama pada gelas square, apa istilah dari gelas anggur merah, gelas anggur putih? Silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nela. Sudah Ella? Red wine and white wine. Nama kalahnya apa? Nama kalahnya. Red itu kan isinya. Gelas Dilengkapi jawabannya. Red wine. red wine glass. Yes, good. White wine glass. Red wine glass and Sekian white dari wine saya. glass. Okay. That is correct. Yes. Really correct. Any question? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, good. Thank you. Give it a applause. Dari kami, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please. The next group, kelompok 4. Kelompok 4 langsung. Evandra, Yudika, kelompok apa kelompok 4? Silverware. Oke, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang jenis silverware. Jenis silverware yang sering digunakan di industri F&B yaitu 1. Cutlery, yaitu alat makan yang umumnya digunakan untuk memotong, mengiris atau mengambil makanan. Contohnya, knife, yaitu pisau utama makan. 2. Yaitu garam utama untuk makan. Yang ketiga, soup spoon atau spoon
seperti box yang tersebar atau bel-bel di tangan terutama lagi jika alat penyepit kesimpulannya kelihatan makanan yang terbuat dari silverware memiliki kesan mewah dan elegan pada restoran serta memiliki ketahanan dan daya tarik visual yang tinggi. Namun tindakan ini perlu perawatan yang lebih hati agar tetap yang gelap dan bebas dari korosi. Ada pertanyaan? Jelas semuanya? Jelas nih. Oke. Ketika tidak ada pertanyaan, give me applause please. Yes, please. Indonesia. Itu. Risha terus. Dewi. Oke, good. Yes, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dunia. Pertama ada tablecloth atau taplak meja. Jenisnya yang pertama main tablecloth, yaitu taplak besar yang menutupi seluruh permukaan meja untuk memberikan tampilan rapi dan bersih. Yang kedua oblek, taplak tambahan yang lebih kecil diletakkan di atas main tablecloth untuk aksen dekoratif atau tema warna tertentu. Yang ketiga underlight, lapisan kain yang ditempatkan di bawah main tablecloth untuk menambah volume dan menahan gesekan pada permukaan meja. Dua, napkin atau servet. Ini napkin ukuran standar yang disediakan untuk tamu saat makan. Dua, koktail napkin berukuran lebih kecil yang digunakan di cara minum atau bersajian ringan di area bar. Kain panjang yang diletakkan menjaga posisi atas meja di atas muka bersama membersihkan akses dekoratif untuk menimbulkan efek sejuk pada meja. Handuk kopi, handuk kopi, kitchen towel, handuk yang digunakan di dapur oleh kopi untuk mengelap tangan, peralatan, area meja, diletakkan untuk meja menyerap dan cepat kering. Enam, moistep atau servis box. Servis napkin, servet khusus yang digunakan oleh pelayan untuk memekam piring panas, membersihkan kuban kecil atau mengelap permukaan meja.
menyediakan tumpahan minuman dan mengirimkan gelas. Dirancang mudah menyerap dan sering diganti untuk menjaga kebersihan area bar. Yes, lanjut. Selesai? Oke, good. Ada pertanyaan? Silakan Dimas Ananda. Sorry, Hisham. Apa kesimpulannya? Mengenal lebih tahu tentang ini. Oke. Ya, apa sudah? Sudah. Oke, thank you. Any question? More question? More question belum? More question no? Oke, thank you. Yes, back. Yes, please take a seat everybody. Oh, belum ditutup ya? Belum ditutup ya? Oh, sorry, silakan tutup. Itu pasti. Karena komplain, Pak. Maaf jika presentasi kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Nanti kita bahas pada hasil presentasi tadi. Oke. Nah, di sini kita juga akan coba mencari beberapa peralatan yang dibutuhkan untuk operasional restoran based on material, berdasarkan material pembentuknya. Dimulai dari perabotan. Ketika kita berbicara perabotan, maka seluruh perabotan itu identik materialnya semuanya berasal dari kayu. Tidak pasti kayu sih sebenarnya, tetapi dia kebanyakan atau didominasi oleh kayu. Jadi kalau perabotan di dalam restoran itu pembagiannya hanya 3. Yang pertama ada chair, lalu ada table, lalu ada sideboard atau board. Oke. Sana bisa dipahami? Bisa. Oke, good. Jadi tugas untuk minggu depan, kalian akan menuangkan tugas kalian ini dalam bentuk printout. Terserah. Pilihannya yang pertama, silakan dituangkan dalam bentuk poster Canva. Yang kedua, silakan dituangkan dalam bentuk PowerPoint. Yang ketiga, silakan dituang dalam bentuk Microsoft Word. Dan yang terakhir, ketika kalian masih nggak bisa tuh, silakan itu difoto barang-barangnya atau kalian searching di internet lalu kalian tempel di APS. Oke, it's up to you. Mana menurut kamu cara yang paling kamu nyaman, cara yang paling kamu pahami, dan cara yang paling kamu aman lah pokoknya. Seorang yang menyimpulkan kegiatan belajar kita hari ini, Samuan, silakan tangan. Oke, Naila. Kesimpulannya adalah peralatan efektif Innoware adalah pilihan populer di industri kuliner karena tampilannya yang elegan, tahan lama dan mudah dibersihkan. Oke. Kita coba sampai di sini. Thank you for everyone. Terima kasih semuanya. Dan jangan lupa untuk minggu depan masing-masing kamu punya tanggung jawab. And see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Lumayan sesuai dengan yang kita rencanakan. Jadi kan melakukan pasca observasi yang dilakukan hari ini berdasarkan pembelajaran online. Untuk itu sebelum melanjutkan pembicaraan kita, saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Mayang untuk apa tujuan kita nih dari percakapan kita hari ini. Jadi harapan saya dari hasil pembicaraan kita hari ini, jadi di sini saya bisa mengetahui dan evaluasi tentunya
beberapa hal yang jadi pengembangan saya. Kemarin lumayan meminta saya memahami tentang interaksi lumayan dengan siswa yang lumayannya. Untuk interaksi kemarin lumayan sudah atraktif, sudah positif interaksinya, dan siswa pun sudah memberikan kesan atau respon yang positif. Kemarin lumayan itu saya salurnya melakukan pembelajaran dengan menggunakan bahasa Inggris, di mana ya kita sama tahu kalau jurusan perhotelan itu membutuhkan komunikasi bahasa Inggris yang baik dan namanya. Sekarang lumayan pembelajaran lumayan kemarin sudah siap kita observasi. Sekarang untuk pascanya ada beberapa hal yang menjadi catatan saya. Mungkin izin yang lumayan ya menyampaikan catatan itu pada lumayan. Yang pertama itu kemarin lumayan sebaiknya lumayan ya saran saya saja. Itu adanya kaitan pembelajaran yang dilakukan hari ini dengan pembelajaran sebelumnya. Kenapa? Karena nanti pembelajaran yang kita lakukan itu kan saling berkesinambungan. Itu pembelajaran yang sebelumnya itu tentang fasilitas di break gitu ya. Mungkin pembelajaran hari ini itu tentang peralatan dan perlengkapan. Apa yang menjadi nanti kaitannya pembelajarannya. Ya, terima kasih Bu Dini buat masukannya, dan ya kadang itu hal-hal yang simpel tapi ternyata krusial sekali ya. Karena kita terlalu fokus sama poin utama sehingga terkaitan dengan sebelum-sebelumnya sering terlupakan gitu. Iya. Nah, karena tadi fokusnya tadi tentang hari ini gitu ya. Ya, mungkin ya kita kadang lupa menyambungkan, mengaitkan ya, karena kita fokusnya hari ini gitu. Iya. Karena kita fokus pembelajaran hari ini dan kita siapkan lebih untuk mengaitkan dengan pembelajaran. Itu lumayan. Kemarin saya lihat lumayan rubrik penilaiannya, asesmennya itu bagus sekali, lengkap rubriknya. Ya. Terus tapi ada beberapa hal yang ada yang agak sedikit tambahan tuh. Lumayan kemarin itu siswa itu ada yang kurang aktif dalam kelompoknya. Ya, jadi ada yang siswa yang aktif, ada yang siswa yang kurang aktif dalam diskusi kelompok. Yang siswa yang kurang aktif ini hanya membantu kepada siswa yang aktif kemarin itu. Ini saran lagi lumayan ya. Mungkin dibuat nanti LKPD yang terstruktur untuk masing-masing peserta didik, untuk masing-masing siswa. Misalnya dalam satu kelompok itu ada 5 siswa. Jadi 5 siswa itu ada bagian-bagian yang akan dia diskusikan, ada bagian yang nanti dia tonjolkan. Sama juga dengan dia presentasi, mungkin ada yang mungkin di rubrik penilaiannya ditambah mungkin siapa yang jadi moderatornya, siapa yang jadi nanti penampil 1, penampil 2, atau menjadi penjawab pertanyaan atau penganggap pertanyaan. Mungkin itu yang akan menjadi tambahan kita dalam KPD nantinya ya untuk rubrik penilaian. Iya sih, sebenarnya saya juga itu kayak hal yang problematik ya ketika kita diskusi kelompok ini. Yang kerja cuma yang punya gimana ya, bukan yang punya modal aja, tapi kayak mereka nggak tahu mereka mau ngapain gitu, karena biasanya nggak terbagi secara rata. Jadi mungkin saya bisa tuh coba pakai saran dari ini, saya siapkan ada beberapa kriteria penilaian sehingga nanti siswa saya bisa lebih berobsesi untuk dapat nilai-nilai itu gitu. Ini bagus sekali, lumayan nanti akan membuat job desk masing-masing peserta didik untuk diskusi kelompok yang lumayannya. Mungkin nanti ketika lumayan membuat job desk, mungkin bisa kita nih kolaborasi lumayannya. Karena pembelajaran lumayan dengan pembelajaran saya mungkin ada kaitannya, kita sama-sama di perjalanan. Oke, lumayan untuk selanjutnya nih yang terakhir, saran yang terakhir yang terakhir kemarin itu sebaiknya lumayannya sesudah kita melakukan pembelajaran itu kita siapkan refleksi untuk peserta didik terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Refleksi ini bisa berupa nanti tanya jawab dengan satu orang, atau ibu yang menyiapkan lembar refleksinya atau daring gitu ya, atau online, ibu yang menyiapkan nanti link yang dibagikan untuk siswa. Ini refleksi ini nanti tujuannya untuk nanti
tantangan kita, menjadi apa namanya tuh kekurangan kita, apa yang diinginkan oleh peserta didik gitu. Iya, makasih Bu Nini. Jadi karena di sana seharusnya saya memang ingin tahu tentang apa yang mereka hadapi. Jadi supaya bisa menyesuaikan dengan pendekatan pembelajaran berikutnya. Tapi karena keterbatasan waktu kali ya, kita selalu diburu-buru, apalagi kalau sudah mendekati jam pulang, anak-anak hebohnya minta ampun. Iya mau pulang itu, gitu kan. Jadi karena banyak yang terlupakan jadi. Ya memang lumayan pembelajaran apalagi kita yang praktik ini ya, waktu yang budget 5 JP nanti itu kurang gitu. Tidak pernah cukup. Iya, tidak pernah cukup. Nah, jadi memang apalagi siswa kalau sudah jam 15 menit mau pulang sudah pasak kusuk. Nah, ini pulang. Jadi mungkin tadi lumayan sudah melakukan pendekatan, lumayan akan membuat di perangkat pembelajaran lainnya. Oke, lumayan. Untuk hari ini ada yang lumayan tanyakan atau tambahkan? Enggak cukup. Karena yang Bu Nini sampaikan tadi sebenarnya saya juga sudah merasakan di setiap proses pembelajaran fokusnya kita kemana. Kadang kita ingin melakukan proses pembelajaran yang terstruktur sesuai dengan apa yang kita bikin di RPP, tapi kadang-kadang momen-momen di kelas itu bikin break. Ya, kadang Gimana sih penyesuaian kita atau mental kita selalu menghadapi keriuhan di dalam kelas gitu. ya soalnya memang apalagi khusus anak ya. Iya. Kita tahu Nah, memang yang pertama disiapkan adalah mental. Selain perangkat belajar adalah mental. Iya. Ini lumayan tapi bisa terjadi ya. Iya. Ya lumayan kita kan tadi sudah melakukan praska observasi, sudah menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Saya sudah menyampaikan apa fokus pengamatan saya pada pembelajaran yang kemarin, dan saya tadi kita sudah berbagi saran gitu lumayan ya, saran dari lumayan dan saran dari saya. Sekarang dari yang kita bicarakan dari awal sampai akhir ini lumayan mungkin bisa kita melakukan refleksi lumayan, apa refleksi kita, apa yang kesimpulan dari pembelajaran percakapan kita ini. Jadi yang hari ini kita bicarakan ada beberapa poin yang saya tangkap dari masukan Bu Nini. Seperti yang sudah Bu Nini jelaskan sebelumnya, beberapa yang seharusnya atau yang sudah saya bikin di RPP tetapi ternyata tidak diaplikasikan di kelas sebelumnya, mengaitkan pembelajaran hari ini dengan pembelajaran sebelumnya, atau penyusunan LKPD dengan menambahkan beberapa job desk untuk menambah nilai sehingga anak-anak menjadi lebih terobsesi untuk mendapatkan nilai tinggi, karena tetap aja di anak-anak kita nilai tinggi adalah salah satu tujuannya gitu ya. Terus yang terakhir tadi tentang refleksi di akhir pembelajaran. Jadi menurut saya poin pertamanya adalah gimana sih kestabilan saya dalam mengelola kelas, walaupun ini momennya atau ada beberapa unconventional moment yang terjadi, tapi gimana manajemen saya di kelas. Itu sih sebenarnya. Mungkin memang lumayan kita ketika belajar itu hanya fokus ke hari ini. Kita sudah membuat nih RPP yang menarik, beragam, ada media ajar yang kita sudah siapkan jauh-jauh hari. Tapi ketika pembelajaran kita hanya fokus ke siswa, apalagi ada siswa yang bermasalah, ada siswa yang nanti bertanya, nanti kita menjadi kurang fokus. Nah, berarti itu kan ya, kalau kita masuk kelas ini sudah dengan paripurna, semua all imperfect. Tapi ternyata di kelas ada aja yang bikin tiba-tiba mood rusak, yang ternyata bikin tiba-tiba itu sebagai guru kan tetap aja manusiawi, kita merasa bete atau merasa agak jengkel, tapi ternyata itu evaluasi buat saya apapun keadaannya, yang namanya manajemen di dalam kelas, manajemen emosi saya, manajemen terhadap siswa tetap harus saya kendalikan. Apalagi tadi terkait dengan kebutuhan pelajaran, penyesuaian dengan materi sebelumnya, dan
tindak lanjut lumayan ini? Untuk selanjutnya itu ya, Yang tindak lanjut dari pembicaraan kita hari ini, apa yang tadi sudah lumayan refleksikan, nanti lumayan apa tindak lanjutkan? Bisa untuk pembelajaran selanjutnya atau mungkin untuk pembelajaran minggu depannya atau pembelajaran nanti untuk pembelajaran sampai ini untuk refleksi kita untuk tindak lanjut. mungkin yang pertama yang harus saya ulangi dulu tentang LKPD saya, karena beberapa kali saya juga LKPD-nya nggak ada yang khusus, cuma yang LKPD pakai buku siswa aja, sehingga tadi poin-poin penilaiannya jadi tidak jelas dan tanggung jawab siswanya juga tidak jelas di situ. Itu hal pertama yang harus saya perbaiki tentang LKPD. Lalu memperbaiki lagi dan memperbaiki aktivitas saya supaya lebih terstruktur lagi dan benar-benar memahami dan mempersiapkan diri sebelum memasuki kelas berdasarkan dari FVP yang telah saya ajarkan. Ini berarti lumayan nanti untuk tindak lanjutnya yang pertama itu membuat LKPD, memperbaiki LKPD dengan sekreatif mungkin lumayan ya, dengan adanya masukan penilaian, adanya job test tadi yang kita bicarakan. Terus yang kedua itu lumayan memperbaiki FVP dengan susunan yang sistematis namanya. Ya. Baik lumayan, mungkin ada tambahan dari lumayan atau saran atau apa dari lumayan? Ya, saya sangat berterima kasih lumayan kita sudah melakukan naskah observasi kita hari ini. Baik lumayan, mungkin kita sekarang akan masuk ke rencana pengembangan diri nanti lumayan. Untuk rencana pengembangan diri lumayan, ini aktivitas yang lumayan dikembangkan nanti apa dalam pembelajaran selanjutnya? Aktivitasnya maksudnya ini yang berkaitan dengan siswa atau yang akan saya lakukan? Boleh dengan berbaik dengan diri sendiri dulu atau dengan siswa atau dengan rekan sejawat. Tapi kita tujuan utama goals kita tuh nanti ke siswa. Oh gitu. Mungkin di sini pendahuluan dan pembahasan disiplin. Iya. Pendahuluan, pembahasan disiplin dan performance siswa saya. Disiplin dan Performance. Ini kalau menurut saya kenapa ini perlu kita kembangkan? Karena yang namanya anak foto, hal pertama yang kita jual adalah penampilan anak kita ya. First impressionnya harus positif dulu. Ya. Saya selama pembelajaran selalu make sure anak-anak saya itu enak dilihat, enak dipandang, wangi, pokoknya good looking lah gitu. Gak peduli dia putih atau ikut, yang penting dia good looking. Terus saya inginnya anak-anak saya itu wangi semua. Jadi selalu ketika pelajaran saya berharap, saya selalu usahakan anak-anak saya masuk tepat waktu dalam look yang dalam penampilan yang benar-benar bagus gitu. Jadi harapannya di sini murid-murid saya dapat lebih disiplin dan mempertahankan performancenya kapanpun dimanapun gitu. Kalau misalnya ini lumayan kan tujuannya mungkin lumayan capai apa yang lumayan kembangkan itu, kalau kita lihat dia berhasil itu dari segi mana? Jadi standar saya atau menurut saya standarnya itu anak itu nyaman dengan cara berpakaiannya seperti yang sudah saya tentukan. Di sini saya garis bawahi ada seperti yang sudah saya tentukan, karena kalau kita berikan kebebasan kepada anak itu akan lebih bervariatif, jadi nggak ada patokan gitu. Tapi kalau kita guru yang menentukan kan sudah ada SOP-nya sesuai standar industri. Jadi kapanpun dimanapun anak-anak yang nggak ada lagi yang mau bajunya naik-naik, atau yang rambutnya berantakan, atau yang kancing bajunya harusnya dipasang, atau apalagi yang dasinya kependekan, nggak ada lagi. Jadi yang namanya lengan baju memang nggak boleh buru-buru, yang namanya rambut harus selalu pakai pomade, harus selalu disitu rapi, mereka harus selalu wangi gitu. Nah itu standar untuk hasil saya. Jadi walaupun nanti saya masuknya setelah sholat zuhur, setelah istirahat pagi, ketika saya bertemu dengan anak-anak dalam mode praktek, menurut saya mereka harus selalu seperti itu. Ya, kita keberhasilan siswa itu ketika dia rapi, walaupun dia nggak kondisinya dia nggak putih, nggak hitam, tapi ketika dia bisa menyesuaikan performanya itu udah tergantung bookingan. Iya.
Ini lumayan untuk mencapai pengembangan ini, apa yang lumayan perlukan untuk mendukung lumayan ini? Saya harus menyusun SOP penampilan berdasarkan standar industri. Dan juga di sini menyesuaikan dengan aturan sekolah gitu ya. Iya. Kalau kita berbicara standar industri yang penting pendek aja. Sedangkan di sekolah kita yang namanya pendek sekian gitu kan ya. Iya. Dan sekolah Jadi gitu, harus ada SOP-nya yang disamakan atau yang diiringi dengan aturan sekolah. Jadi dimulai dari rambut sampai nanti sepatu sampai nanti uniform mereka satu aturannya. Iya. Jadi pokoknya nanti perlunya membuat SOP, menyusun SOP yang disesuaikan dengan standar industri dan lingkungan sekolah kita. Oke, ini untuk waktunya lumayan. Lumayan tuh mau anak itu kapan melakukan hal tersebut? Apakah di pembelajaran lumayan saja atau misalnya di praktek saja atau misalnya di seluruh mata pelajaran atau setiap hari gitu nih? Harusnya ini setiap hari. Iya. Karena memang anak muda ya. Ya kita butuh pembiasaan. Karena nggak cukup rasanya hanya di jam saya saja mereka harus rapi. Tapi kalau di jam saya aja untuk kemudian cuma 6 jam. Sementara harus menunggu ada sekian jam. Jadi memang kapanpun dimulai dari hari Senin sampai hari Jumat di jam 4 mereka memang benar-benar harus tampil rapi, tampil bagus. Ya kita setiap hari dari mulai jam 7 sampai jam 4 ketika berbulan itu harus rapi, harus namanya sesuai dengan resep yang nanti akan menggunakan susu. Oke, mungkin ada lagi aktivitas pengembangan lumayan ini? Yang siswanya satu lagi di kegiatan kelompok tadi. Iya. Kegiatan kelompok. Jadi gimana sih anak saya bisa mengambil peran atau tahu nih dia passionnya atau kemampuannya ketika ada satu kelompok di mana apakah dia sebagai moderatornya atau dia sebagai pengembangan materinya atau dia mencari materinya gitu. Karena kita tahu, bukan kita tahu, kita yakin nggak ada anak yang tidak berfungsi, semuanya berfungsi walaupun seminimal apapun, walaupun dia cuma bikin rumahnya ketawa ya itu fungsi gitu kan. Atau cuma cari double flip itu fungsi. Saya tahu, saya harapannya mereka tahu dia itu punya apa sehingga dengan apa yang dia punya dia bisa memanfaatkannya. Jadi lumayan ini mengembangkan ini kegiatan kelompok di mana siswa itu bisa menonjolkan kreativitasnya, menonjolkan fungsinya dalam kelompok. Tujuan yang lumayan sampai dari aktivitas pengembangannya. Jadi di sini siswa gimana ya ngomongnya? Tujuannya di sini siswa saya dapat lebih berperan dalam keadaan apapun. Nah itu dia. Jadi dia nggak nunggu disuruh dulu, dia nggak nunggu instruksi dulu, tapi dalam keadaan dalam satu momen nih, oh saya tahu saya bagiannya di sini nih gitu. Jadi dia lebih kenal siapa dirinya, dia lebih kenal kemampuannya apa. Itu kayak kira-kira ya. Ya tujuan yang mungkin yang ingin lumayan capai itu siswa dapat berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya. Mungkin bisa mengembangkan kreativitasnya lumayan. Yes. Kreatif. Oke, kalau ini berhasil nih lumayan, ukuran keberhasilannya seperti apa namanya? Jadi mungkin ukuran keberhasilan ketika saya anak saya itu tidak tahu dia di dalam kelompok merasa nyaman. Ya. Pertama dia harus nyaman dulu. Dia harus nyaman dulu dan dia siap. Bukan gimana ya? Dia merasa nyaman dan dia mempunyai peran aktif. Dia mempunyai peran aktif di dalam kelompok tersebut. Saya tidak menargetkan perannya besar atau perannya kecil, yang penting dia ada peran di dalamnya itu. Lumayan intinya nanti siswa itu berperan dan kurang keberhasilan lumayan tuh siswa yang tidak pernah berperan jadi berperan karena tahu dia ternyata kemampuannya ini ada fungsi di dalam kelompok ini. Baik, untuk mewujudkan keberhasilan ini, untuk aktivitas pengembangan lumayan ini, apa yang perlu kebayang siapkan untuk dilakukan? Tadi saya sudah bilang kalau saya mau bikin KPD di sini ya. Iya. KPD tadi ada terdiri dari beberapa job desk dan mungkin salah satu yang saya tambahkan
di dalam APG itu uraian tugasnya atau apa sih partisipasinya dalam kelompok itu yang ngapain aja gitu. Yang harus betul dan job description masing-masing. Ini untuk aktivitas pengembangan yang kedua ini itu kapan yang bisa lakukan? Pas saat pembelajaran tuh ya. Baik, teman-teman, ini sudah dua pengembangan atau rencana pengembangan di rumah. Ini mungkin ada tambahannya? Ada lagi? Ya, tergantung kalau rumahnya melakukan pengembangan selanjutnya. Udah. Oke, lumayan. Tapi tadi kita sudah melakukan pencakapan untuk pasca observasi. Kita sudah melihat ini bagaimana rencana pengembangan dari Lumayan. Ini dari yang kedua yang kita lakukan ini, memang tujuan Lumayan itu melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid dan lainnya. Baik Lumayan, mungkin pertemuan kita saat ini hanya sampai di sini. Mungkin ada lagi yang mau Lumayan sampaikan? Untuk pertemuan kita saat ini ya, sampai di sini Lumayan. Saya sangat berterima kasih kepada Lumayan dan sangat mengapresiasi pembelajaran Lumayan.